Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku yang kami cintai, selamat berjumpa lagi dengan berbagi makna 7. Dan kali ini saya akan menyampaikan sebuah topik mengenai chamber Pantura, yaitu 8 tuntutan rakyat. Beberapa waktu yang lalu kami sudah mengungkap mengenai 8 tuntutan rakyat, dan sebelum ini kami juga telah membahas dan menyimak 8 tuntutan rakyat yang dikaitkan dengan pidato Presiden Prabowo yang disampaikan ketika pelantikan pada tanggal 20 Oktober 2024 yang lalu. Untuk kali ini yang ingin saya sampaikan mengenai salah satu materi dari Pantura, yaitu mengenai kesejahteraan rakyat. Saudara-saudaraku, kata sejahtera itu lawannya adalah sengsara. Dan kapan rakyat itu disebut sejahtera? Ketika rakyat itu diperlakukan adil, mendapat keamanan yang cukup, dan merasakan kemakmuran ekonominya. Seperti dalam episode yang kemarin, sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali bahwa makna kesejahteraan itu ada 3 aspek. Yang pertama adalah keamanan, kedua keadilan, dan ketiga kemakmuran. Jadi seorang yang disebut sejahtera ketika seseorang tersebut merasa aman hidupnya, diperlakukan adil secara hukum, dan yang ketiga merasakan kemakmuran ekonominya, yang mana kemakmuran terdiri atas sandang, pangan, papan pendidikan, kesehatan, dan kendaraan. Nah, lawan dari kesejahteraan itu adalah kesengsaraan. Nah, salah satu bentuk kesengsaraan rakyat ketika rakyat itu hari-hari menanggung beban. Nah, oleh karena itu dalam judul hari ini yang ingin saya sampaikan adalah mengenai beban rakyat. Kenapa kami merasa perlu untuk membahas mengenai beban rakyat? Karena adalah suatu hal yang tidak pantas rakyat di sebuah negeri yang sumber daya alamnya luar biasa berlimpah, kemudian rakyatnya harus terus-menerus menanggung beban. Apa yang saya maksud dengan beban rakyat? Pertama, misalnya kebutuhan hari-hari, barang-barang mahal. Yang kedua, kebutuhan kesehatan. Memang betul sudah ada BPJS, tetapi pelayanannya juga belum optimal sesuai dengan keinginan rakyat kebanyakan. Beban yang ketiga adalah biaya pendidikan. Sebagai contoh, di sana-sini selalu gembar-gembor mengenai pendidikan gratis. Pada waktu
ada mau pemilu, semua kampanyenya itu hampir mengatakan pendidikan gratis, kesehatan gratis. Tapi dalam pelaksanaannya, pendidikan yang sudah dialokasikan 20% dari APBN yang jumlahnya sekitar 600 triliun, dalam kenyataannya di sekolah-sekolah, orang tua murid masih harus membayar. Orang tua murid juga harus membeli seragam-seragam sekolah dan buku-buku sekolah yang harus dibeli di sekolahnya, dan sebagainya, sebagainya. Kemudian beban-beban yang lain yang rakyat rasakan, yaitu mengenai pembayaran pajak, khususnya pajak bumi dan bangunan. Di mana-mana banyak sekali keluhan-keluhan rakyat mengenai naiknya pajak bumi dan bangunan atau PBB yang besarannya sangat ugal-ugalan dan tidak masuk akal. Yang berikutnya adalah beban-beban mengenai biaya-biaya yang ketika kita mau mengurus atau mendirikan sebuah perusahaan atau mengurus kepemilikan dari sertifikat tanah, ini banyak sekali biaya-biaya yang tidak masuk akal yang akhirnya menjadi beban rakyat. Saya punya idiom, jadi kalau pemerintah atau negara belum bisa menyenangkan rakyatnya, please kurangilah beban rakyat yang hari-hari sedang dipikulnya. Sebagai contoh, ada peribahasa dari saudara kita yang di Jawa selalu mengatakan orang tua kita kepada anak-anaknya, "Nduk le, nek kowe ora iso nyeneng-nyeneng bapak kambi ibu gak apa-apa, sing penting ojo gawe jengkel bapak dan ibu." Nah, ini analogi ini sangat relevan. Jadi ketika rakyat ini sebagai orang tuanya para pejabat, karena rakyat ini adalah pemegang kedaulatan penuh, maka rakyat itu mengatakan kepada para pejabat, "Wahai para pejabat, kalau kalian belum bisa menyenangkan kami sebagai rakyat, please jangan membuat kami menderita." Salah satunya, lepaskan beban-beban yang ada pada kami, yang mestinya di negeri yang kaya sumber daya alamnya, beban-beban seperti ini mestinya tidak perlu terjadi. Nah, dari sisi seorang pemimpin, mestinya mensejahterakan rakyat itu jangan jadi tugas, tetapi harus dijadikan sebagai hobi. Kenapa? Kalau dijadikan sebagai tugas, nanti akan merasakan ada beban bagi para pengelola negara. Tetapi kalau pengelola negara, baik dirjen, menteri maupun presiden, mempunyai sikap bahwa mensejahterakan rakyat adalah hobi, maka mereka tidak akan pernah lelah untuk bagaimana mewujudkan kesejahteraan rakyat. Sebagai contoh, kalau ada anak hobinya itu main layang-layang, maka biar panas, biar angin, mereka tetap aja main layang-layang karena itu sudah menjadi hobinya. Begitu pula anak-anak yang hobi main bola, wah, hujan, angin, panas tidak dipedulikan karena sudah menjadi hobi. Nah, oleh karena itu, dari analogi itu rakyat berharap bahwa para pemimpin, para pejabat, para pengelola negara harus mempunyai sikap bahwa mensejahterakan rakyat adalah sebuah hobi yang pertama dan utama.
Boleh saja para pejabat dan para birokrat itu hobinya main golf dan sejenisnya, tetapi hendaknya itu menjadi hobi yang kesekian. Tetapi hobi yang pertama dan utamanya bagi pejabat, bagi para pemimpin, bagi para pengelola negara adalah mensejahterakan rakyat. Karena ketika itu menjadi hobi, maka tidak ada something load, tidak ada sesuatu yang menjadi beban. Kenapa? Karena para pejabat, para pemimpin, para pengelola negeri ini hidupnya dari mulai pagi sampai malam. Makan, minum, dan segala macamnya itu adalah dibiayai rakyat. Bahkan setelah pensiun pun masih digaji sama rakyat. Jadi alangkah aneh bin ajaibnya kalau mereka menjadi pejabat, menjadi pemimpin yang dulunya juga disekolahkan oleh rakyat, kemudian setelah memegang kekuasaan malah sebaliknya, yaitu menjolimi dan menyengsarakan rakyat. Nah, jadi kembali ke judul kita, yaitu mengenai beban rakyat. Kalau negara belum mampu membuat rakyat senang, please, para pejabat dan para pemimpin jangan memberi beban kepada rakyat. Karena rakyat mayoritas hanya menuntut kesejahteraan yang sangat mendasar, yaitu keamanan, keadilan, dan kemakmuran, yang mana kemakmuran adalah kebutuhan pokok, sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan kendaraan. Demikian uraian kami yang sesingkat ini mengenai masalah beban rakyat. Karena apa? Karena pernah ada seorang analis ekonomi, jika negara ini dikelola secara baik dan benar, maka tidak ada satu keluarga pun di Indonesia ini yang menderita karena memikul beban kehidupan hari-hari. Jadi kembali, untuk menghilangkan beban rakyat ini, satu, sistem tata kelola negaranya harus ditata ulang. Dan yang kedua, para pemimpinnya, para pengelolanya itu adalah orang-orang yang capable, orang-orang yang betul-betul bahwa menjadi pemimpin, menjadi pengelola negara semata-mata hanya untuk kesejahteraan rakyat. Demikian, semoga disadari oleh para pemimpin, para pengelola negara, apalagi ini baru kenyes-kenyes, masih angetan. Presiden baru dilantik dan sebentar lagi mungkin akan diangkat menteri-menteri berikut jajarannya. Kami berdoa dan berharap semoga bapak-bapak para pemimpin pengelola negara ini bisa menjalankan amanahnya secara baik, diberi kesehatan yang cukup, dan kami tentu berharap dari pengelolaan yang baik dan benar para pemimpin kita, rakyat akan merasakan kesejahteraan yang sesungguhnya. Demikian, semoga bermanfaat bagi semua pihak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.